Santelmo, hantu kepala api. Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu ya cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengetahuan romansai. halo, apa kabar semuanya, dan kalian apakah sehat-sehat aja kan? Nah, kalau kemarin kan kita sudah ngebahas tentang Batibat atau bahasa lain ada Bangungot, yang dimana hantu Filipina yang bentuknya mungkin kayak wewe gombel atau genderuwo gitu ya, tapi versinya bukan versi yang tinggi, tapi ini versi besar juga, tapi nggak tinggi. Nah, kalau kali ini kita ngebahas sesuatu hal yang sangat menarik juga. Mungkin kita ngebahas hantu juga. Nah, kali ini hantunya itu bisa dikatakan di Indonesia pun juga ada, tetapi namanya berbeda. Penasaran kan? Ayo kita mulai videonya. Santelmo atau Estelmo adalah makhluk mitologi Filipina. Istilah Santelmo dalam bahasa Tagalog adalah Apoy ni San Elmo. Santelmo itu adalah makhluk wujudnya itu hantu kepala api yang berwarna biru keunguan. Santelmo dari kejauhan terlihat seperti api, namun jika dilihat lebih dekat, lebih detail, terlihat wajahnya yang menyerupai tengkorak manusia yang menyala-nyala dengan lengannya yang sangat panjang. Yang diyakini bahwa Santelmo dulunya adalah jiwa-jiwa petani yang dibunuh dan ditinggalkan di kuburan tanpa seperti kayak tanda-tanda kayak batu nisan ataupun tanda-tanda yang memang menunjukkan bahwa itu kuburan, atau jiwa-jiwa nelayan yang ditenggelamkan oleh badai. Para nelayan ketika dia melihat Santelmo dianggap Santelmo ini adalah makhluk yang membawa sial atau malapetaka, karena si Santelmo ini sering sekali atau senang sekali mengerjai para nelayan ketika dia lagi mau jalan pulang. Biasanya ketemu Santelmo akan membuat dia itu kayak bikin nelayan itu bingung, ataupun kayak istilah kayak dihipnotis sehingga nelayan ini kayak nggak bisa pulang. Nah, ketika Santelmo ini sudah bosan mengerjai si nelayan ini, biasanya Santelmo ini hilang. Nah, ketika hilang, si nelayan ini yang tadinya tidak sadar, dengan arah pulangnya, dengan kebingungannya dia, tiba-tiba menjadi sadar lagi dan dia bisa menemukan jalan pulang. Nah, beberapa nelayan atau beberapa orang itu telah berhasil mematahkan hipnotisnya Santelmo. Nah, menariknya dengan cara nih, adalah simple banget nih caranya. Jadi mereka misalnya nih, saya nih, ini kan ada gambarnya nih, baju nih. Nah, tinggal saya buka bajunya, tinggal saya balik. Jadi gambarnya di dalam, yang di dalam itu di luar. Nah, itu dengan salah satu caranya untuk mematahkan hipnotisnya Santelmo. Tetapi hal ini pun juga masih menjadi misteri. Apakah benar-benar literally bisa nggak sih nih dengan cara ini membatalkan hipnotisnya Santelmo atau tidak? Nah, ini masih menjadi misteri banget nih. Ada sebagian kepercayaan bahwa Santelmo ini adalah makhluk jiwa-jiwa yang tersesat, ataupun dia biasanya dikatakan bahwa tinggalnya itu di dunia fana, yang dimana di tengah-tengah perbatasan, bahasanya gini, di tengah-tengah perbatasan antara dunia nyata ataupun dunia gaib. Jadi tengah-tengah dia tinggalnya. Dan Santelmo pun juga bisa dikatakan adalah makhluk yang suka membantu jiwa-jiwa yang tersesat, yang dimana si jiwa-jiwa tersesat ini ingin, misalkan contohnya meminta jalan pulang ke surga dan sebagainya. Biasanya Santelmo pun ngebantu. Bahkan ada pun orang-orang yang biasanya meminta doa atau meminta permohonan oleh Santelmo itu sendiri. Beberapa orang percaya bahwa, atau beberapa versi mengatakan bahwa si Santelmo itu adalah seorang anak-anak yang sebelum matinya dia itu belum dibaptis. Dan mereka atau si Santelmo ini terkadang pun juga menakut-nakuti orang-orang dengan menunjukkan dirinya di hutan dan di ladang.
apabila kita bertemu langsung dengan San Telmo dan kita mengikuti cahaya San Telmo tersebut, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi, kecuali seseorang yang melihat kita akan menyadarkan kita atau akan membantu kita. San Telmo pun juga jarang terlihat oleh segelintir orang. Ini hanya di provinsi saja. Cerita lain mengatakan jika bola api ini melihat kita, ia akan mengejar kita. Apabila kita bertemu San Telmo di dalam air pada saat bernelayan, itu berarti bertanda bahaya karena para leluhur mereka mengatakan bahwa San Telmo bisa membunuh kita dengan cara menenggelamkannya. Dalam beberapa cerita ataupun versi yang dikatakan bola api bisa membawa nasib baik ataupun buruk, tergantung beberapa banyak bola api yang kita temui. Beberapa nenek moyang mereka di sana berkata, kita boleh menyalakan lilin di tempat kita pernah melihat San Telmo, dikarenakan San Telmo membutuhkan ketenangan dan tidak bisa mengistirahatkan jiwanya di surga. Nah, San Telmo ini juga salah satu jiwa yang sangat amat bisa dikatakan mengerikan dan pun plus menyedihkan karena jiwanya dia itu tidak pernah tenang selama dia hidup di dunia ini. Nah, San Telmo pun juga ada nih versi Indonesianya yang bernama Banaspati. Kira-kira di sini kalian atau teman-teman ini ada yang tahu nggak nih Banaspati itu apa? Nah, saya mencoba menceritakan sedikit Banaspati. Nah, next, kalau memang misalkan nih video ini sampai 1000 viewers, saya akan membawakan cerita fullnya tentang Banaspati. Oke, gimana? Banaspati adalah makhluk mistis atau sosok mistis yang diidentik dengan api dan berasal dari daerah di Pulau Jawa Tengah. Kebanyakan masyarakat meyakini bahwa Banaspati merupakan jin yang menampakkan dirinya untuk mengganggu manusia. Konon, para praktisi dukun menggunakan Banaspati untuk melakukan santet. Banaspati memiliki banyak nama berbeda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai Kala, Boma, Barong, Kupala, Putakala, Kedok atau Topeng, Batara, Kala, dan lain sebagainya. Banaspati merupakan raksasa Kirtimuka tercipta dari api kemarahannya Dewa Siwa yang keluar dari kedua alisnya. Kirtimuka yang sangat kuat dinamakan Mahkakala, seperti binatang yang sangat menakutkan, digambarkan dengan muka yang sangat menyeramkan, mata melotot, dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Makhluk ini ditugaskan untuk menjaga istana atau candi. So, gimana nih teman-teman nih tentang hantu Filipina yang bernama San Telmo, hantu api. Nah, begitupun juga ada di Indonesia yang bernama Banaspati. Menarik nggak nih buat teman-teman nih? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye! Kan kita itu bercahaya, nah. Cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan disebutkan sosok seperti itu ya cantik, bersahabat,